Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini sudah masuk di pertemuan ketiga. Materi yang akan kita pelajari bersama adalah International Civil Aviation Organization atau disingkat ICAO. Sebelumnya kalian sudah dapat materi tentang transportasi yang digunakan untuk industri pariwisata. Nah, fokus materi tarif dokumen pasasi atau mata kuliah ini adalah sebenarnya ada pada salah satu jenis transportasi itu, pesawat terbang. Kemudian muncul kenapa pesawat terbang itu menjadi fokus yang akan kita pelajari pada mata kuliah tarif dan dokumen pasasi. Kalau kita melihat fungsinya sendiri, pesawat terbang mempunyai kelebihan dibanding lainnya dengan dia dapat, pesawat terbang dapat menempuh jarak yang lebih jauh, penghubung antar benua, antar negara, dan tentu saja karena jarak yang jauh itu ditempuh, maka standar atau batasan-batasan dalam menjamin keselamatan penumpang menjadi penting. Dan karena menjadi penghubung antar benua dan antar negara, maka kepentingan tidak hanya dimiliki oleh satu negara saja atau satu maskapai saja. Kepentingan ini menjadi milik bersama. Kan kita bahas beberapa materi, diantaranya adalah deskripsi tentang ICAO sendiri, kelembagaan ICAO ini, fungsinya, serta wilayah cakupan dan bagaimana kondisi kelembagaan ICAO ini di Indonesia. International Civil Aviation Organization disebut sebagai organisasi penerbangan sipil internasional. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai organisasi atau kelembagaan, maka ICAO ini dibawa langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB karena memang ini menjadi penghubung antar negara yang mempunyai fokus pada lalu lintas penerbangan udara. Sehingga dengan adanya ICAO ini, jaminan terhadap keselamatan penumpang, jaminan terhadap kewarganegaraan dan sebagainya menjadi tanggung jawab ICAO. ICAO diprakarsai oleh Chicago Convention pada tahun 1944 dan memang khusus untuk penerbangan. Pada tahun itu ICAO terbentuk dari gagasan beberapa negara yang memang sudah memulai industri penerbangan ini terlebih dahulu. Sehingga kalau kita contohkan di Indonesia, Indonesia sendiri merdeka pada tahun 1945 dan penghubung antar negara yang mungkin dulu itu bisa dibilang juga dulu karena Indonesia merupakan negara jajahan, maka Indonesia mendapat peninggalan dari jajahan itu beberapa industri penerbangan yang memang menjadi penghubung atau distribusi tentara pada zaman saat itu. Di Indonesia sendiri saat ini wilayah atau tanggung jawab penerbangan secara kebijakan ada pada Kementerian Perhubungan di bawah atau lebih khusus kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau disingkat DJPU. ICAO sendiri bekerja sama dengan industri penerbangan global dan organisasi penerbangan yang mengembangkan standar atau recommended practice, disingkat SAP, kemudian menjadi standar atau rekomendasi untuk melaksanakan dan diterapkannya di dunia penerbangan.
Kalau kita melihat visi dan misinya bisa dilihat di layar masing-masing. Visinya adalah mencapai pertumbuhan sistem penerbangan sipil global secara berkelanjutan, dan misinya yang tentu di visi itu ada kata berkelanjutan. Maka kalau kita melihat filosofi berkelanjutan sendiri ada 3 hal. Yang pertama adalah nilai ekonomi, yang kedua kemanusiaan, dan yang ketiga adalah lingkungan. Ketiga hal ini yang menjadi fokus secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan seluruh negara juga secara bersama menerapkan sustainable. Sustainable sendiri kalau kita melihat secara global, maka yang digunakan dalam melakukan pembangunan entah dalam bentuk apapun itu adalah menggunakan standar yang bisa disebut sustainabilitas, atau memang negara-negara ini mampu menjadi negara yang memulai sistem berkelanjutan dengan beberapa penerapan, diantaranya adalah ICAO ini melakukannya dengan mengeluarkan kebijakan dan standar yang memang harus dipatuhi dan harus disepakati oleh beberapa negara, sehingga capaian ini bisa tercapai dan menjamin keselamatan warga negara yang menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Fungsi umum sendiri bisa dilihat tidak jauh dari visi dan misinya, yang tentu hal ini menjadi keterlibatan semua negara untuk menyepakati dan melaksanakannya, dan diterapkan pada masing-masing sarana dan prasarana perhubungan yang menghubungkan antar negara, antar benua, sehingga jaminan akan keselamatan itu menjadi penting, dan beberapa negara atau maskapai wajib mentaati kesepakatan ini. Beberapa contohnya bisa kita lihat: mencegah pemborosan ekonomis yang disebabkan oleh persaingan, mengatur lalu lintas penghubung antar negara dan antar kota antar daerah di dalamnya menjadi salah satu fungsi umum ICAO, sehingga tidak ada persaingan yang memang itu menjatuhkan, atau sehingga persaingan itu akan menyebabkan entah itu penurunan pelayanan, penurunan jaminan keselamatan, maka ICAO akan berperan di situ. IPTEC pun menjadi fungsi dari ICAO, mendorong agar perekayasaan pembuatan pesawat terbang serta pengoperasiannya dimaksudkan untuk tujuan damai. Nah, pesawat ini tentu saja kita pernah atau sering muncul di berita juga menjadi alat-alat yang digunakan untuk berperang, dan jaminan atas warga negara yang menjadi korban peperangan itu sangat tinggi, sehingga ICAO dalam hal menghubungkan atau menjadi tanggung jawab pesawat terbang yang sifatnya adalah untuk pengangkut barang, pengangkut manusia, menjadi ranah dari ICAO, mendorong pembangunan dan pengembangan jalur-jalur penerbangan bandara dan fasilitasnya. Nah, ini karena kita tahu sendiri tinggi dari jelajah pesawat terbang ini tidak bisa diremehkan, hingga beberapa kendala yang memang itu membuatnya hilang kendali, maka ICAO menerapkan standarisasi, diantaranya adalah pemenuhan fasilitas navigasi, sehingga arah atau jalur penerbangan ini dapat menjadi faktor yang memang itu harus terpenuhi, sehingga sarana dan prasarana yang ada di terminal keberangkatan dan kedatangan dari pesawat ini menjadi jaminan yang memang wajib dipenuhi. Dari fungsi umum itu ada beberapa fungsi teknis yang memang ICAO ini memiliki peran, di antaranya lalu lintas udara, frekuensi radio untuk menghubungkan titik
pilot co-pilot dengan bandara, frekuensi radius sangat penting, marking pada landasan pacu, alat bantu dan navigasi, syarat-syarat kelayakan pesawat lainnya, dan tentu saja ini terkait dengan sarana dan prasarana yang memang di bandara atau di dalam pesawat terbang sendiri wajib terpenuhi, sehingga kembali lagi jaminan keamanan dan keselamatan penumpang menjadi penting adanya. Dari standarisasi yang telah ditentukan, ICAO memiliki kewajiban untuk melakukan audit. Sehingga dengan adanya audit ini, negara-negara, bandara-bandara yang memang menjadi penghubung moda transportasi udara ini dapat dan layak untuk beroperasi. Sehingga dengan adanya audit, maka standarisasi dapat terpenuhi. Prosesnya bisa dilihat seperti di layar, hingga dari legalitas hingga aerodrom, sehingga mengeluarkan ketentuan offset dan outsetnya. Nah, pembagian ICAO berdasarkan wilayah ada 3 hal. Yang pertama, kategori 1, negara yang memiliki minat dalam transportasi udara. Kategori 2, negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan fasilitas navigasi udara penerbangan sipil internasional. Ketiga, negara-negara yang memastikan keterwakilan geografis. Bagaimana kondisi Indonesia sendiri bisa kita lihat pada slide berikut ini. Di situ dilihat Indonesia bergabung pada tahun 1950. Beberapa negara lainnya yang memang sudah bergabung. Posisi Indonesia di ICAO. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kondisi Indonesia di global dalam posisi kewilayahan. Indonesia sendiri pada tahun 1962 hingga 2001 merupakan bagian ketiga atau dalam masuk ke wilayah 3 sebagai anggota Dewan 3 dan bertahan hingga tahun 2016. Pada saat itu pengajuan memang untuk pemenuhan kebutuhan moda transportasi udara, Indonesia mendapat beberapa masukan standar yang harus terpenuhi, diantaranya regulasi, organisasi, dan sistemnya. Nah, kenapa sih Indonesia ini ikut-ikutan di ICAO? Nah, ada beberapa keuntungan yang memang dari segi kebijakan atau politis penerbangan bisa menjadi atau memberikan dampak positif pada Indonesia. Pertama, memang 45% ruang lalu lintas penerbangan sipil di dunia dikendalikan oleh Indonesia dengan layanan wilayah informasi penerbangan. Nah, ini FIR ini memang fungsinya kalau kita melihat titik atau secara kewilayahan, Indonesia memang dilalui beberapa maskapai yang menghubungkan antar benua seperti dari Eropa ke Australia hingga sebaliknya, dan tentu saja Indonesia menjadi sangat penting secara kewilayahan, maka dia berani atau memang mempunyai tanggung jawab untuk mengajukan diri sebagai anggota Dewan Ketiga, dan bila Indonesia terpilih, maka Indonesia dapat mengambil peran sebagai salah satu negara yang memang mempunyai kewajiban untuk mengatur ruang udara atau ruang lalu lintas penerbangan sipil.
Rutenya bisa dilihat di PowerPoint masing-masing. Sangat bergantung secara kewilayahan di Indonesia ini memang terletak di tengah benua antara Asia, Australia, Eropa, Australia, dan sebaliknya. Mungkin itu dari saya. Tentu saja organisasi ini menjadi turunan dari fungsi PBB yang berarah atau mengarah pada hubungan bilateral antara negara, sehingga dengan adanya ICAO ini lalu lintas udara dapat terpenuhi standarisasinya, sehingga keamanan dan keselamatan penumpang yang ingin berpergian atau memiliki kepentingan dengan harus menggunakan moda transportasi udara ini dapat terpenuhi semua keinginannya. Dan tentu saja kalau kita berbicara mengenai filosofi transportasi, kemarin sudah mendapatkan bahwasanya transportasi ini sangatlah penting untuk menjadi penghubung antar wilayah. Sekian dari saya di materi ketiga ini, dan selanjutnya organisasi yang akan kita pelajari dari mata kuliah tarif dan dokumen pasasi bisa kita lanjutkan setelah ini. Sekian dari saya. Jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.